got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to the wall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mini project kami untuk memenuhi mata kuliah pemrograman dan aplikasi komputer dengan judul pengembangan sistem informasi pinjaman perpustakaan. Nah, di sini diampu oleh Bapak Dosen Fadli Ranuharja MPDT. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, saya Saujana dengan NIM 22063010, kemudian Erwin dengan 22063004, dan yang ketiga Sarul Ramadan 22063042. Nah, sebelumnya untuk pertama kami akan mempresentasikan tentang tujuan proyek dan teori singkatnya yang akan dibacakan oleh Sarul. Kepada Sarul, dipersilakan. Baik, saya akan membacakan tujuan proyek. Yang pertama, membuat sistem informasi yang efisien untuk manajemen koleksi buku. Yang kedua, mempermudah proses peminjaman dan pengambilan buku. Yang ketiga, mengelola data anggota perpustakaan dengan baik. Yang keempat, menyediakan akses cepat dan mudah untuk informasi buku dan anggota perpustakaan. Yang kelima, meningkatkan layanan dan pengalaman pengguna. Yang keenam, memastikan pemeliharaan data yang baik untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan perpustakaan. Selanjutnya yang kedua, teori singkat. Sistem informasi perpustakaan adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola informasi terkait koleksi buku, data anggota, dan proses peminjaman serta pengambilan buku di perpustakaan. Sistem ini biasanya terdiri dari beberapa komponen, termasuk basis data untuk menyimpan informasi buku dan anggota, dan termuka pengguna untuk interaksi pengguna dengan sistem, serta logika bisnis untuk mengatur proses peminjaman dan pengambilan buku. Secara umum, program tersebut adalah sebuah sistem informasi sederhana yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman C++. Program ini menyediakan antarmuka pengguna berbasis teks yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tindakan terkait manajemen buku dan anggota perpustakaan. Berikut adalah penjelasan umum tentang program tersebut. Yang pertama, fungsi tambah buku baru. Pengguna dapat menambahkan informasi buku baru ke dalam sistem seperti judul buku, nama pengarang, dan nomor ISBN. Yang kedua, fungsi pinjam buku. Pengguna dapat meminjam buku dengan memasukkan judul buku yang ingin dipinjam. Program akan memverifikasi ketersediaan buku dan mengubah statusnya jika buku tersebut tersedia untuk dipinjam. Selanjutnya yang ketiga, fungsi kembalikan buku. Pengguna dapat mengembalikan buku yang telah dipinjam dengan memasukkan judul buku yang ingin dikembalikan. Program akan memperbarui status ketersediaan buku tersebut. Yang keempat, fungsi tambah anggota baru. Pengguna dapat menambahkan anggota baru ke dalam sistem dengan memasukkan nama anggota dan ID anggota. Selanjutnya yang kelima, fungsi tampilkan daftar anggota. Program menampilkan daftar semua anggota perpustakaan beserta informasi detailnya seperti nama dan ID anggota. Selanjutnya yang keenam, bahasa pemrograman C++.
Program ini ditulis menggunakan bahasa pemrograman C++ yang merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi dan berorientasi objek C++. Dipilih karena memiliki kinerja yang cepat dan fleksibilitas yang tinggi serta mendukung pengembangan sistem yang kompleks. Dengan fungsi-fungsi ini, program tersebut memberikan kemudahan dalam manajemen koleksi buku, peminjaman, dan informasi anggota perpustakaan. Meskipun sederhana, program ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan sistem informasi perpustakaan yang lebih kompleks di masa depan. Baik, terima kasih kepada Sarul yang telah mempresentasikannya. Nah, selanjutnya di sini kami akan mempresentasikan yang lainnya tentang hasil percobaan dari mini project kami ini yang akan dibacakan oleh Erwin. Kepada Erwin, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya lanjutkan yang ketiga, yaitu hasil percobaan mini project. Berikut adalah gambar atau screenshot dari program yang kami gunakan untuk mini project ini. Bisa dilihat, ini adalah program atau coding yang kami gunakan untuk menjalankan mini project ini. Dan selanjutnya yaitu hasil dari program atau output. Di sini tersedia 6 pilihan menu. Ketika kita memilih menu 1, maka menu 1 ini berfungsi untuk menambahkan buku baru. Contoh judul buku barunya di sini adalah Laskar Pelangi, dan pengarang buku adalah Andre Hirata, dan nomor ISBN buku adalah seperti berikut. Dan di sini bisa kita lihat buku berhasil ditambahkan ke daftar pustaka. Dan ketika kita memilih menu 2, ini berfungsi untuk ketika ada orang yang ingin meminjam sebuah buku. Cara meminjam di sistem ini yaitu memasukkan judul buku yang ingin dipinjam, dan program akan menyesuaikan dengan buku yang ada di dalam daftar. Jika ada buku tersedia di dalam daftar, maka buku akan bisa dipinjam. Dan menu selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu pengembalian buku. Ketika kita memasukkan menu 3 ini, dan di sini kita akan diminta untuk memasukkan nama buku yang akan dikembalikan. Contoh di sini buku yang akan dikembalikan yaitu Laskar Pelangi. Maka jika benar buku ini dari perpustakaan yang dipinjam di awal tadi, maka buku akan berhasil dikembalikan. Yang keempat yaitu menu tambah anggota baru. Ketika kita mencoba memakai menu yang keempat ini, atau mungkin ada penambahan anggota dalam suatu organisasi perpustakaan tersebut, yaitu program akan meminta nama dari anggota baru ini dan ID dari anggota baru ini. Jika sudah dua syarat ini sudah terpenuhi, maka anggota tersebut berhasil ditambahkan. Bisa kita lihat di bawah ini, anggota berhasil ditambahkan. Dan begitu seterusnya sampai semua anggota baru yang ingin ditambahkan ke dalam anggota perpustakaan tersebut. Yang kelima yaitu penampilan daftar anggota, yaitu anggota-anggota yang berkontribusi di perpustakaan tersebut. Di sini bisa kita lihat ada nama anggota yaitu Erwin,
Miftahul Jannah dan Sahrul Ramadan, lengkap dengan ID dari anggota itu sendiri. Yang keenam adalah menu keluar, yaitu keluar dari sistem ini. Selanjutnya, interpretasi atau penjelasan program. Program ini merupakan sebuah sistem informasi sederhana untuk memanajemen peminjaman perpustakaan. Tujuannya adalah memberikan antarmuka kepada pengguna untuk melakukan berbagai tindakan terkait manajemen buku dan anggota perpustakaan. Program ini menggunakan struktur data, fungsi, dan pengulangan untuk memberi fungsionalitas yang diinginkan. Ketika program dijalankan, pengguna akan disajikan dengan menu pilihan yang memungkinkannya untuk memilih operasi yang ingin dilakukan. Setelah pengguna membuat pilihan, program akan memanggil fungsi yang sesuai untuk menjalankan operasi tersebut. Dan berikut adalah penjelasan detail tentang program ini. Satu, yaitu ada struktur data. Dari struktur data ini, yang pertama adalah program menggunakan dua struktur data, yaitu book dan member, untuk menyimpan informasi tentang buku dan anggota perpustakaan. Yang kedua yaitu book memiliki 4 anggota: title, author, ISBN, dan available. Available adalah status yang menunjukkan apakah buku tersebut tersedia untuk dipinjam atau tidak. Yang ketiga yaitu member, memiliki 2 anggota, name dan name untuk menyimpan nama anggota dan ID untuk menyimpan ID anggota. Yang kedua ada fungsi-fungsi. Yang pertama di sini ada add book atau penambahan buku, meminta pengguna untuk memasukkan informasi tentang buku baru dan menambahkannya ke dalam vector book. Yang kedua yaitu draw book, meminta pengguna untuk memasukkan judul buku yang ingin dipinjamkan, memeriksa ketersediaan buku, dan mengubah statusnya jika tersedia. Yang ketiga yaitu return book. Ini meminta pengguna untuk memasukkan judul buku yang ingin dikembalikan, kemudian mengubah statusnya menjadi tersedia jika buku tersebut telah dipinjam. Yang keempat yaitu ada add members atau penambahan anggota. Ini meminta pengguna untuk memasukkan informasi tentang anggota baru, nama dan ID, dan menambahkannya ke dalam vector members. Yang kelima ada display member, yaitu menampilkan daftar semua anggota perpustakaan yang telah terdaftar. Selanjutnya ada fungsi utama atau main. Di sini ada yaitu program dimulai dengan mendeklarasikan 2 vektor kosong, books untuk menyimpan informasi buku dan members untuk menyimpan informasi anggota perpustakaan. Selanjutnya, program menampilkan menu pilihan kepada pengguna dan mengambil input pilihan pengguna. Selanjutnya, berdasarkan pilihan yang dibuat, program memanggil fungsi yang sesuai. Dan perulangan di while digunakan agar pengguna dapat terus melakukan operasi sampai memilih untuk keluar dari program tersebut. Selanjutnya, ketika pengguna memilih untuk keluar, program mengakhiri eksekusi dan menampilkan pesan terima kasih. Yang keempat ada input dan output. Program menggunakan scene untuk menerima input dari pengguna dan cout untuk menampilkan pesan dan informasi kepada pengguna. Program ini memberikan antarmuka sederhana bagi pengguna untuk mengelola koleksi buku, perpustakaan, dan informasi anggota. Meskipun sederhana, program ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan sistem informasi perpustakaan yang lebih kompleks di masa depan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Erwin. Nah, selanjutnya kesimpulan dari proyek mini kami ini ialah menyoroti
Penerapan solusi sederhana namun efektif dalam mengelola perpustakaan dengan fitur dasar seperti penambahan, peminjaman, dan pengembalian buku, serta peran catatan anggota perpustakaan. Program ini mencerminkan kesederhanaan tidak mengorbankan kepraktisan. Penggunaan struktur data dan fungsi memberikan fondasi yang solid, sementara antarmuka yang ramah pengguna menambah nilai estetika dan kemudahan penggunaan. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan solusi untuk manajemen perpustakaan, tapi juga menjanjikan sebagai platform yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk kebutuhan yang lebih kompleks di masa mendatang. Nah, saran dari kelompok kami ini ialah tambahkan fitur pencarian buku untuk kemudahan pengguna, sediakan laporan peminjaman dan pengembalian yang informatif, berikan identifikasi unik untuk setiap buku dan anggota, pertimbangkan penambahan elemen visual untuk menarik minat pengguna. Terakhir, pastikan kode program telah dioptimalkan untuk kinerja yang lebih baik. Nah, baiklah, sekian dari presentasi kelompok 1 tentang mini project kami. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.